Assalamualaikum, kawan-kawan iman. Ceramah Kiai Haji Uzairon Rohmatullah Alaih. Mohon like dan subscribe, terima kasih. Ceramah tentang cara berlatih, zikir. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharaja at-Tirmidzi bi isnadihi an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam su'il. Beliau telah ditanya, ayyul ibadi, mana hamba-hamba, afdalu darajatan, adalah lebih utama derajatnya, indallah, di sisi Allah, yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Manakah hamba-hamba yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat? Qala, baginda mengatakan, adzakirunallah katsira, yaitu orang-orang yang zikir kepada Allah, katsiran, dengan zikir yang banyak. Qala, Abu Sa'id mengatakan, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa minal ghazi, apakah lebih utama dari orang yang perang fisabilillah, di jalan Allah? Qala, baginda mengatakan, lau daraba, kalau dia memukul bisayfihi, dengan pedangnya, fil kufari, di dalam orang-orang kafir, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, hatta yang kasira, sehingga pedangnya pecah, walah tabiba, dan berlumuran dengan darah, lakana, tentu ada adzakirunallah, orang-orang yang zikir kepada Allah, afdala darajatan, lebih utama derajatnya. Ya Allah, sudah saya ulang-ulang saya katakan, yang demikian ini tentu saja zikir yang sebenar-benarnya zikir, karena namanya jihad ini perkara yang besar ya. Fadilahnya juga besar, resikonya juga besar, mujahadahnya besar. Bagaimana pula zikir kalau lebih utama dari jihad? Menunjukkan zikir yang demikian juga zikir yang dengan pengorbanan yang besar juga, dengan kesungguhan yang luar biasa. Nah, kita ini mesti belajar zikir ya. Zikir yang betul-betul dari lubuk hati, betul dilatih, mulai Subhanallah, 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 Maha Suci Allah, Maha Agung Allah. Subhanallah itu maknanya Maha Agung, Maha Suci Allah, tidak bisa dibayangkan keagungannya, saking agungnya tidak bisa dibayangkan keagungannya, saking hebatnya tidak bisa dibayangkan kehebatannya. Diulang-ulang, Subhanallah, 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 diulang-ulang beribu-ribu kali sampai terasa betul dalam hati. Alhamdulillah, dirasakan. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, yang pantas dipuji hanya Allah, karena yang punya segala kebaikan dunia akhirat, zahir batin, yang dulu yang akan datang, segala kebaikan hanya dari Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah. Segala kehebatan hanya milik Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah. Segala kebaikan hanya milik Allah. Segala kesempurnaan hanya milik Allah. Maka yang pantas dipuji hanya Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,
Alhamdulillah, diulang-ulang sampai terasa dalam hati. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah, tidak ada yang berhak dicintai selain Allah, tidak ada yang berhak dituju selain Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Disembah itu maknanya dicintai sebenar-benarnya, ditakuti sebenar-benarnya, ditunduki sebenar-benarnya, namanya disembah. La ilaha illallah, 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 dirasakan sampai terasa dalam hati. Kemudian Allahu Akbar, Allah Maha Agung, yang selain Allah kecil, nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dilatih, sampai betul-betul tertanam di dalam hati, sehingga lisan kita ini tidak berucap apa-apa, hatinya selalu mengucapkan zikir-zikir ini. Jadi zikir itu dibaca terus sampai mulutnya itu sudah diam, itu hatinya tetap berbunyi terus. Nah, ini berarti zikirnya sudah mulai tertanam. Ini bukan perkara kecil ini. Semua wali-wali Allah, semua orang-orang yang muqarrab kepada Allah, mereka ini masuk ke hadirat Allah, mereka menjadi orang-orang yang istimewa karena saking banyaknya zikirnya. Tapi zikir yang hakiki, zikir yang hakiki yang sebenarnya itu menjadikan orang itu mengamalkan seluruh perintah Allah, jadinya itu. Karena orang kalau ingat kepada Allah pasti taat sama Allah. Orang itu bisa maksiat itu gara-gara lupa kepada Allah. Kalau orang itu senantiasa ingat pada Allah, nggak akan mungkin maksiat. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, rafa'ahu, dia memarfukkan hadis ini ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, baginda Nabi mengatakan, ma'amila, tidak beramal adamiyun, seorang anak Adam, amalan, satu amalan, anja, yang lebih menyelamatkan lahu kepadanya, minal adabi, dari siksa Allah, min dzikrillahi, melebihi zikir kepada Allah. Tidak beramal seorang anak Adam pun satu amalan yang lebih menyelamatkan kepada dia dari adab, melebihi zikir kepada Allah. Bila dikatakan walal jihad, dan tidak pula jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wala, baginda Nabi mengatakan walal jihad, dan tidak pula jihad fi sabilillah, di jalan Allah. Illa yadriba, kecuali dia memukulkan bisayfi, dengan pedangnya, hatta yang qati'a, sehingga pedang itu putus. Rawahu Tabrani bi isnadin rijaluhu thiqat. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu kana yaqul, inna likulli syai'in, sesungguhnya bagi setiap sesuatu, sekolah, ada pembersihnya. Wa inna siqalatal qulub, dan sesungguhnya pembersih hati, zikrullah, adalah zikir kepada Allah.
bahwa syai'in tidak ada sesuatu anja yang lebih menyelamatkan min adzabillah dari siksa Allah min zikrillah daripada zikir kepada Allah. Kalau para sahabat mengatakan walau jihadu fi sabilillah, dan tidak pula jihad fi sabilillah. Kalau baginda mengatakan walau ayat riba, walaupun dia memukulkan bisaufi dengan pedangnya hatta yang qati'ah sehingga putus pedangnya, maka zikir itu lebih mensucikan hati lagi. Rabbuna bidunya fi isni Sa'd bin Sinan mukhtalafun fih, diperselisihkan antara ulama di dalam masalah Sa'id bin Sinan. Ya, terutama di waktu-waktu yang utama, termasuk habis asar sampai maghrib. Nah, waktu yang sangat utama untuk zikir. Bil asyi wal isyraq, habis subuh sampai isyraq, habis asar sampai maghrib. Ini waktu yang sebaik-baiknya buat zikir ini. Tengah malam atau akhir malam, kita harus belajar ini, karena sudah menjadi sunnatullah. Manusia itu apa saja itu perlu belajar gitu loh. Jadi bisa saja orang itu hafid Quran, hafid hadis, tapi karena tidak belajar zikir ya nggak bisa zikir. Jadi karena dia tidak belajar ya nggak bisa. Maka perlu belajar, perlu latihan. Orang siang malam belajar satu ilmu, bukan berarti terus ilmu yang lain terus jadi bisa, ya enggak. Ya ilmu yang dia pelajari itu yang akan dia pahami. Orang belajar ilmu, belajar Quran, belajar ini, tapi kalau dia tidak mau belajar dakwah ya nggak ngerti dakwah. Orang belajar ini, belajar ini, belajar ini, belajar ini, kalau dia tidak belajar akhlak ya nggak ngerti akhlak. Akhlaknya tetap buruk. Kalau nggak belajar akhlak, bagaimana pada orang tua, bagaimana kepada teman, maka segala sesuatu itu perlu dipelajari. Nah, kamu di pondok ini sebetulnya program-program zikir itu banyak, tetapi yang perlu saya ingatkan itu bagaimana itu dari hati kamu, bukan ini program pondok gitu. Tetapi rasakan itu dari hati kamu sendiri, dari lubuk hati, untuk membangun rohani kamu, ya, supaya hatinya itu jadi menawar, bercahaya. Nanti hati itu kalau bercahaya, menerima ilmu agama jadi mudah. Nazzalahu ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi hati itu, tempat datangnya ilmu itu kepada hati. Nah, kalau hati itu kotor, seperti wadah itu kotor, ya. Kalau wadah itu kotor, walaupun diisi air yang bersih, airnya ikut kotor kan. Nah, untuk membersihkan hati, siqalatul qalb, zikrullah, banyak zikir pada Allah. Siqalah, pembersih dari kata sokola. Sokola itu pembersih atau pencemerlang.